Risiko gagal bayar di aplikasi Kredit Plus. Ya, buat teman-teman yang bermasalah di Kredit Plus, ya anggap aja ini pinjaman online ya, tapi sebenarnya bukan pinjaman online yang pada umumnya, tapi dia lebih kepada kayak mungkin cara kerjanya lebih mirip ke Pegadaian nggak sih? Ya mungkin sedikit berbeda, tapi lebih mirip dengan Pegadaian. Ada jaminan untuk melakukan pinjaman di sana. Nah, apakah resiko sebenarnya ketika kita telat bayar atau gagal bayar membayar tagihan hutang di Kredit Plus? Nah, ini ada beberapa hal yang cukup menarik. Karena Kredit Plus memang dikenal sudah ada DC lapangannya ya, di mana juga banyak yang ngeluh terhadap proses penagihan dan cara penagihan dari Kredit Plus. Cuman di sini saya tekankan, kita tidak perlu takut apapun ketika kita berhadapan atau bermasalah dengan pinjol, ya, dengan pinjaman. Karena urusannya adalah perdata, ya. DC-nya mau mengancam apapun, teman-teman tidak perlu takut. Teman-teman harus tetap punya pendirian, harus kuat, dan teman-teman juga nggak boleh gampang percaya terhadap ucapan-ucapan mereka. Kenapa seperti itu? Karena gini, ketika mereka melakukan penagihan, mereka tujuannya udah pasti membuat teman-teman resah, membuat teman-teman panik, membuat teman-teman merasa kayak nggak ada cara lain, harus segera dibayar agar hidup menjadi lebih tenang. Nah, itulah adalah konsep yang selalu ditanamkan terhadap dari setiap pinjol. Nah, apakah benar Kredit Plus itu kalau kita udah telat beberapa hari doang, telat seminggu, DC udah datang? Ya, banyak yang juga mengalaminya. Tapi itu tentu saja tiap daerah berbeda ya. Nggak selalu sama, itu random. Tapi memang kalau yang paling cepat, ada nggak seminggu datengin? Ternyata ada. Ya, ternyata memang ada. Tapi kembali lagi tergantung daerahnya, tergantung nominalnya, tergantung prioritasnya kalian akan diprioritaskan di nomor berapa. Nah, kalau buat saya pribadi tidak perlu takut, tidak perlu resah. Ini adalah masalah pinjol. Kalau nggak ada uang ya tinggal bilang aja belum ada uangnya. Meskipun ada ancaman, ada bentakan dan lain sebagainya yang membuat kalian ketakutan, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Ingat ya, teman-teman harus bersikap tenang, harus bersikap biasa aja, jangan takut. Ini memang terdengar sangat-sangat gampang, tapi ketika praktek akan sangat sulit dilakukan. Nah, karena kita tahu ini sangat sulit dilakukan, kalian harus menemukan sesuatu yang membuat semua ini seakan-akan lebih mudah untuk dilakukan. Tidak bisa instan, tapi bertahap, bisa jadi lebih mudah, bisa jadi lebih mudah, dan bisa jadi lebih mudah lagi. Nah, apa itu? Ya, dengan doa salah satunya. Kalau buat saya pribadi, berdoa itu paling penting. Selalu yakin bahwa masalah ini bisa terselesaikan. Selalu yakin masalah ini bisa akan ada jalan keluarnya. Selalu yakin Allah pasti akan menunjukkan jalan terbaik terhadap segala permasalahan hutang pinjol ini. Nah, oleh karena itu, teman-teman, saya sarankan juga untuk terus berdoa. Jangan dilepaskan doanya. Karena masalah pinjol ini yang bisa menyelesaikan ya kita sendiri, ya. Kita sendiri, kita bisa bersikap tenang, kita bisa pelan-pelan menyelesaikannya, itu kita sendiri. Gak ada orang lain yang bisa membantu kalian, gak ada orang lain yang bisa menolong kalian terhadap permasalahan pinjaman online, kecuali mereka mau bayarin utang kalian. So, tetap tenang, masalah di Kredit Plus bukan sesuatu yang menyeramkan, bukan sesuatu yang harus kalian takuti. Memang ada risiko DC datang ke rumah, ada, tapi nggak masalah. Tanamkan di pikiran teman-teman bahwa ini aman, ini nggak masalah, kita tenang-tenang saja. Dan pastikan kalian juga ngikutin anjuran dari OJK untuk menanyakan segala dokumen-dokumen yang terkait terhadap proses penagihan atau mungkin terkait DC-nya. Sertifikasi sebagai DC, surat tugas penagihan, surat penagihan detailnya gimana, nominalnya apa, terus kemudian masa berlakunya siapa, penagihnya siapa, surat kuasa dan lain sebagainya yang menunjukkan identitas bahwa ini beneran DC dari Kredit Plus, bukan DC abal-abal, bukan dari pinjol lain yang mana ternyata banyak juga ya selama ini oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu yang ngaku-ngaku sebagai DC padahal bukan DC official. Ya, semoga kalian tidak menjadi korban selanjutnya. Yakinlah insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.